Sebagai seorang guru, saya memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep budaya positif ini sangat berhubungan dengan beberapa hal, antara lain, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan karakter, kemandirian, dan kegotong royongan. Disiplin positif, misalnya, membantu siswa untuk belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka, sejalan dengan konsep kemandirian dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak berperan sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi dan memfasilitasi pembelajaran bagi sesama guru dan siswa. Penerapan konsep-konsep budaya positif ini sangat relevan dengan peran guru penggerak dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Budaya positif yang kuat merupakan fondasi penting untuk mencapai visi tersebut. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai potensi maksimal mereka. Penerapan konsep-konsep inti ini diantaranya adalah 1. Disiplin positif. Alih-alih berfokus pada hukuman, disiplin positif menekankan pada membangun hubungan yang positif dengan siswa, mengajarkan keterampilan sosial emosional, dan memberikan konsekuensi logis. 2. Motivasi perilaku manusia. Memahami bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan, keinginan, dan lingkungan, membantu guru untuk merancang strategi yang efektif untuk memotivasi siswa. 3. Posisi kontrol restitusi. Dengan menempatkan diri dalam posisi kontrol restitusi, guru dapat membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Menciptakan keyakinan bersama tentang perilaku yang diharapkan dapat membantu membangun budaya positif di sekolah atau di kelas. 5. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, perbaikan, restorasi, dan transformasi memberikan kerangka kerja untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan tumbuh sebagai individu. Sampai dengan saat ini, pemahaman saya tentang konsep penting dari budaya positif ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Disiplin positif. Konsep ini mengajak kita untuk berpindah dari pendekatan hukuman ke pendekatan yang lebih membangun. Fokusnya bukan hanya pada perilaku yang salah, tetapi juga pada akar penyebabnya. Dengan membangun hubungan yang positif dan mengajarkan keterampilan sosial emosional, kita dapat membimbing siswa untuk membuat pilihan yang lebih baik. 2. Teori kontrol dan teori motivasi. Kedua teori ini saling melengkapi. Teori kontrol menjelaskan bagaimana individu berusaha mengendalikan lingkungannya, sementara teori motivasi menjelaskan apa yang mendorong seseorang untuk bertindak. Memahami kedua teori ini sangat penting untuk merancang lingkungan belajar yang memotivasi siswa. 3. Hukuman dan penghargaan. Konsep ini seringkali menjadi perdebatan. Disiplin positif mengajak kita untuk meminimalkan penggunaan hukuman dan lebih mengutamakan penghargaan yang bersifat intrinsik, yaitu penghargaan yang berasal dari dalam diri siswa. 5. Posisi kontrol guru. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya kelas. Dengan menempatkan diri dalam posisi yang tepat, guru dapat menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. 6. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita berbicara tentang pembelajaran, kita perlu memastikan bahwa kebutuhan dasar siswa terpenuhi. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, siswa akan lebih siap untuk belajar.
7. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kekuatan yang sangat besar. Dengan menciptakan keyakinan bersama tentang apa yang diharapkan, kita dapat membangun budaya kelas yang positif dan produktif. Dan 7. Segitiga restitusi. Konsep ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka. Dengan fokus pada perbaikan, restorasi, dan transformasi, siswa dapat belajar dari pengalaman mereka dan tumbuh sebagai individu. Hal menarik dan di luar dari dugaan ketika saya belajar tentang budaya positif, diantaranya adalah yang pertama, keterkaitan antar konsep. Semua konsep ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Misalnya, untuk menerapkan disiplin positif, kita perlu memahami teori motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Kedua, pentingnya hubungan guru dan siswa. Hubungan yang positif dengan siswa adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan budaya positif. Dengan membangun hubungan yang saling percaya, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dan yang ketiga, terkait fleksibilitas dalam penerapan. Setiap kelas dan setiap siswa adalah unik. Oleh karena itu, kita perlu memiliki fleksibilitas dalam menerapkan konsep-konsep ini. Yang terpenting adalah kita memiliki tujuan yang jelas, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pertumbuhan siswa. Materi budaya positif ini telah memberikan saya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya budaya positif dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan konsep-konsep yang telah saya pelajari, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, menantang, dan bermakna bagi siswa. Setelah mempelajari budaya positif, saya mengalami pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam memandang proses pembelajaran dan interaksi di kelas. Berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya. 1. Dari fokus pada hukuman ke pembentukan karakter. Dulu, saya cenderung melihat pelanggaran disiplin sebagai kesalahan individu yang harus dihukum. Sekarang, saya menyadari bahwa setiap perilaku memiliki akar penyebabnya. Dengan demikian, alih-alih hanya memberikan hukuman, saya lebih fokus pada membangun hubungan yang positif dengan siswa, memahami akar penyebab perilaku mereka, dan mengajarkan keterampilan sosial emosional yang diperlukan. 2. Dari lingkungan belajar yang kaku ke lingkungan yang fleksibel. Dulu, saya cenderung menciptakan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dengan aturan yang kaku. Sekarang, saya memahami bahwa lingkungan belajar yang terlalu kaku dapat membatasi kreativitas siswa. Oleh karena itu, saya berusaha menciptakan lingkungan yang lebih fleksibel, di mana siswa merasa nyaman untuk bereksplorasi dan mengembangkan potensi mereka. 3. Dari guru sebagai pusat pengetahuan ke fasilitator pembelajaran. Dulu, seringkali saya menjadi pusat perhatian di kelas, menyampaikan materi secara satu arah. Sekarang, saya menyadari bahwa peran saya lebih sebagai fasilitator pembelajaran. Saya mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan, dan menemukan jawaban sendiri. 4. Dari penilaian kuantitatif ke penilaian kualitatif. Dulu, saya lebih fokus pada nilai numerik sebagai indikator keberhasilan siswa. Namun sekarang, saya menyadari bahwa nilai numerik tidak selalu mencerminkan pemahaman yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya lebih memperhatikan proses pembelajaran siswa dan menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk mengukur perkembangan siswa. Dan kelima, dari menjaga ketertiban ke membangun komunitas belajar. Dulu, saya seringkali menghabiskan banyak waktu untuk menjaga ketertiban di kelas. Namun sekarang, saya fokus pada membangun komunitas belajar yang positif, di mana siswa merasa saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Beberapa langkah konkret yang akan saya lakukan untuk menerapkan perubahan ini di kelas ataupun di sekolah adalah membangun kesepakatan kelas. Bersama siswa akan saya buat kesepakatan kelas yang jelas dan mudah dipahami. Berikutnya, menggunakan pujian yang spesifik. Saya akan memberikan pujian yang spesifik
untuk upaya dan keberhasilan siswa. Yang ketiga, menerapkan konsekuensi logis. Jika terjadi pelanggaran, saya akan memberikan konsekuensi yang logis dan berhubungan dengan perilaku yang tidak diinginkan. Keempat, mengajarkan keterampilan sosial emosional. Saya akan memasukkan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional siswa seperti empati, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, membuat lingkungan belajar yang inklusif. Saya akan memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan dihargai, terlepas dari latar belakang mereka. Tentu saja, dalam menerapkan budaya positif, saya juga akan menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah, pertama, perubahan kebiasaan. Membangun kebiasaan baru membutuhkan waktu dan kesabaran. Kedua, adanya perbedaan individu. Setiap siswa memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, dukungan dari lingkungan. Tidak semua rekan sejawat mungkin memiliki pandangan yang sama tentang budaya positif. Namun, saya juga melihat banyak peluang dalam menerapkan budaya positif. Dengan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua siswa, saya yakin dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan bermakna bagi siswa. Sebagai seorang guru yang tengah mendalami perihal budaya positif, saya telah mencoba menerapkan beberapa konsep inti dalam pembelajaran sehari-hari. Berikut beberapa pengalaman yang saya alami. Yang pertama, membangun kesepakatan kelas. Awalnya, saya merasa sulit untuk melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas. Namun, setelah beberapa kali mencoba, saya menemukan bahwa siswa menjadi lebih bertanggung jawab atas aturan yang mereka buat sendiri. Mereka lebih termotivasi untuk mematuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kedua, menggunakan pujian yang spesifik. Saya berusaha untuk memberikan pujian yang spesifik pada setiap pencapaian siswa. Misalnya, bukan hanya mengatakan, "Kerja bagus," tetapi saya akan menjelaskan secara detail apa yang membuat pekerjaan mereka baik. Hal ini membuat siswa merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terus berusaha. Ketiga, menerapkan segitiga restitusi. Ketika terjadi masalah di kelas, saya mencoba untuk tidak langsung memberikan hukuman. Sebaliknya, saya mengajak siswa untuk berpikir tentang apa yang telah mereka lakukan, bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut, dan bagaimana mencegah kejadian serupa agar tidak terulang kembali. Dan yang keempat, membangun hubungan positif. Saya berusaha untuk membangun hubungan yang positif dengan setiap siswa. Dengan mengenal mereka lebih dekat, saya dapat memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Hal ini membuat siswa merasa lebih nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa membangun budaya positif adalah proses yang berkelanjutan. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan seluruh komunitas sekolah. Yang paling menarik bagi saya adalah melihat perubahan sikap siswa setelah menerapkan konsep budaya positif. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Mereka juga lebih saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu saya pelajari dan tingkatkan. Namun, saya merasa sangat termotivasi untuk terus mengembangkan diri dan menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi siswa. Ketika saya menerapkan budaya positif ini, ada beberapa hal yang saya rasakan. Pertama, ketika berhasil membangun kesepakatan kelas, saya merasa senang, puas, dan termotivasi karena melihat siswa merasa memiliki tanggung jawab atas kelas mereka. Kedua, ketika memberikan pujian spesifik, saya merasakan kepuasan karena melihat siswa merasa dihargai dan terdorong untuk berprestasi lebih baik. Ketiga, ketika saya menerapkan segitiga restitusi, saya merasa lega karena masalah dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif dan siswa dapat belajar dari kesalahannya. Dan yang keempat, ketika saya membangun hubungan positif, saya merasa terhubung dengan siswa dan merasakan kepuasan karena dapat membantu siswa untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan pemaparan saya tersebut, beberapa hal positif yang telah saya capai dalam menerapkan konsep budaya positif diantaranya adalah:
Satu, adanya keterlibatan siswa. Saya berhasil melibatkan siswa dalam proses pembuatan kesepakatan kelas, menunjukkan bahwa siswa merasa memiliki tanggung jawab atas lingkungan belajar mereka. Dua, fokus pada proses. Saya beralih dari penilaian kuantitatif ke kualitatif, menunjukkan bahwa saya lebih memperhatikan perkembangan siswa secara keseluruhan daripada hanya pada nilai akhir. Tiga, pembentukan hubungan positif. Upaya saya dalam membangun hubungan positif dengan siswa menunjukkan bahwa saya peduli terhadap kesejahteraan mereka. Setiap upaya pasti memiliki ruang untuk perbaikan. Beberapa hal yang mungkin bisa saya pertimbangkan untuk ditingkatkan antara lain, konsistensi. Menjaga konsistensi dalam menerapkan konsep budaya positif bisa menjadi tantangan. Mungkin ada saat-saat ketika saya merasa perlu kembali ke metode lama karena tekanan tertentu. Kolaborasi dengan rekan guru. Jika saya menerapkan budaya positif hanya di kelas saya, mungkin sulit untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Kolaborasi dengan rekan guru akan sangat membantu. Melibatkan orang tua. Orang tua adalah mitra penting dalam pendidikan anak. Melibatkan mereka dalam upaya menciptakan budaya positif akan memperkuat dampak yang akan saya capai. Sebelum mempelajari perihal budaya positif ini, saya seringkali menempatkan diri pada posisi pemantau atau penghukum. Saya cenderung mengamati setiap kesalahan siswa dan memberikan hukuman sebagai konsekuensi. Saya merasa perlu menjaga ketertiban kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Namun, dalam hati, saya sering merasa tidak nyaman dengan pendekatan ini karena merasa hubungan saya dengan siswa menjadi kurang hangat. Setelah mempelajari budaya positif, saya mulai bergeser ke posisi manajer. Saya menyadari bahwa peran saya sebagai guru bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membantu siswa tumbuh. Saya lebih fokus pada membangun hubungan yang positif dengan siswa, memberikan mereka tanggung jawab, dan membimbing mereka untuk membuat pilihan yang baik. Perbedaan yang paling terasa adalah hubungan saya dengan siswa. Sebelumnya, hubungan saya dengan siswa cenderung formal dan lebih bersifat otoriter. Sekarang, saya merasa hubungan kami lebih dekat, saling menghormati. Saya juga merasa lebih puas karena dapat melihat siswa tumbuh dan berkembang. Sebelumnya, saya sering merasa tegang dan khawatir akan terjadinya gangguan selama pembelajaran. Namun sekarang, saya merasa lebih tenang dan percaya diri dalam mengelola kelas. Saya juga merasa lebih bahagia karena dapat melihat siswa menikmati proses pembelajaran. Perubahan ini terjadi karena saya menyadari bahwa dengan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan berperilaku baik. Hukuman mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi tidak akan membangun karakter siswa dalam jangka panjang. Budaya positif telah membuka mata saya tentang pentingnya membangun hubungan yang positif dengan siswa. Dengan menerapkan konsep budaya positif, saya tidak hanya berhasil menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga membantu siswa tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Selain itu, sebelum mengenal konsep segitiga restitusi secara formal, saya akui bahwa saya belum pernah menerapkannya secara sadar dalam menghadapi permasalahan siswa. Biasanya, ketika siswa melakukan kesalahan, saya lebih cenderung langsung memberikan hukuman atau teguran tanpa menggali dalam penyebabnya. Setelah mempelajari budaya positif, saya mencoba mengingat kembali beberapa situasi yang mungkin bisa saya tangani dengan pendekatan segitiga restitusi. Saya menyadari bahwa secara tidak langsung, saya pernah melakukan beberapa tahap dalam segitiga restitusi, meskipun tidak sistematis. Misalnya, menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan kesalahan, saya seringkali mengingatkan mereka tentang nilai-nilai positif yang mereka miliki. Ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menstabilkan identitas mereka sebagai individu yang baik. Meminta pertobatan. Saya juga pernah mengajak siswa untuk mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini merupakan bentuk permintaan pertobatan. Namun, tahap yang paling jarang saya lakukan adalah memperbaiki kerusakan. Saya lebih fokus pada hukuman daripada mencari solusi untuk memperbaiki dampak dari kesalahan yang dilakukan siswa. Ada beberapa alasan mengapa saya jarang melakukan tahap perbaikan kerusakan.
Pertama, kurangnya kesadaran. Saya belum mengenal konsep segitiga restitusi secara formal, sehingga saya tidak menyadari pentingnya tahap perbaikan ini. Kedua, terburu-buru. Saya seringkali ingin masalah cepat selesai, sehingga langsung memberikan hukuman tanpa berpikir panjang. Dan yang ketiga, kurangnya keterampilan. Saya belum memiliki keterampilan yang cukup untuk memfasilitasi proses perbaikan kerusakan. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pendekatan segitiga restitusi sangat efektif dalam membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kerusakan yang mereka lakukan, kita tidak hanya mengajarkan mereka tentang tanggung jawab, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kedepannya, saya akan lebih sadar untuk menerapkan segitiga restitusi secara sistematis dalam menghadapi permasalahan siswa. Saya akan berusaha untuk menstabilkan identitas, mengingatkan siswa tentang nilai-nilai positif yang mereka miliki. Saya juga akan berusaha meminta pertobatan, meminta siswa untuk mengakui kesalahan mereka dan berjanji untuk memperbaiki diri. Dan terakhir, saya akan berusaha untuk memperbaiki kerusakan, membantu siswa untuk mencari solusi untuk memperbaiki dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. Beberapa hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari lebih lanjut antara lain intelijensi emosional. Memahami dan mengelola emosi diri sendiri serta emosi siswa merupakan kunci dalam membangun hubungan yang positif. Dengan memiliki kecerdasan emosional yang baik, kita dapat merespons situasi dengan lebih bijaksana dan empati. Kedua, komunikasi efektif. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah fondasi dari setiap hubungan. Kita perlu belajar bagaimana berkomunikasi secara asertif, mendengarkan secara aktif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ketiga, keadilan restoratif. Konsep ini melengkapi segitiga restitusi dengan lebih menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat suatu pelanggaran. Keadilan restoratif melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik untuk mencari solusi bersama. Keempat, mindfulness. Praktek mindfulness dapat membantu guru dan siswa mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan mengembangkan kesadaran diri. Dengan mindfulness, kita dapat merespons situasi dengan lebih tenang dan bijaksana. Kelima, pembelajaran berbasis proyek. Melalui proyek-proyek yang relevan, siswa dapat belajar secara aktif, mengembangkan keterampilan kolaborasi, dan memecahkan masalah secara kreatif. Keenam, keterlibatan orang tua. Orang tua merupakan mitra penting dalam pendidikan anak. Melibatkan orang tua dalam menciptakan budaya positif akan memperkuat dampak yang kita capai. Ketujuh, pembelajaran sosial emosional. Memasukkan pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam kehidupan. Dan yang kedelapan, kepemimpinan siswa. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai pemimpin dapat meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Di antaranya adalah konteks sekolah. Setiap sekolah memiliki budaya dan konteks yang unik. Kita perlu menyesuaikan penerapan konsep budaya positif dengan kondisi sekolah kita. Kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah yang mendukung budaya positif akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dan yang terakhir adalah dukungan dari rekan sejawat. Kolaborasi dengan rekan sejawat sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, membangun budaya positif adalah sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung bagi semua siswa.